Lightning McQueen ditemani oleh pelatihnya bernama Cruz terjebak di sebuah arena death race. Balapan mematikan yang bukannya berlomba untuk menjadi mobil pertama yang mencapai garis finish, melainkan mereka harus menjadi mobil yang paling lama bertahan dari gempuran mobil lain di arena itu. Waduh, padahal kan McQueen ini mobil NASCAR yang tidak dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini. Hingga sialnya, hai Cinephile, gimana kabar kalian nih? Fikri Fadilah pernah memberi pesan, persahabatan itu seperti kencing di celana. Setiap orang bisa melihatnya, tapi hanya kamu yang dapat merasakan kehangatannya. Nah, kata-kata tersebut menggambarkan seperti apa yang akan kita saksikan di film Cars 3 ini. Mamang McQueen menemukan sahabat baru yang bisa membantunya, menolongnya, bahkan bisa membuat masa depannya yang mulai redup menjadi cerah kembali. Dan jikalau nanti kalian suka sama narasi, pembawaan, atau editan dari kami, jangan lupa di like ya sebagai bahan bakar untuk semangat kami. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan kefokusan Mamang McQueen sebelum ia turun ke lintasan balap. Setelah Strip pensiun dan McQueen tidak menerima tawaran Mr. Tex, Carl Weathers mengambil alih Dinoco sebagai pembalap andalan mereka. Sebuah mobil bernama Bobby Swift juga menjadi 3 pentolan di lintasan tersebut bersama McQueen dan Carl. Mereka bertiga saling menghormati dan terus bersaing menjadi juara. McQueen in the lead. Okay. Namun secara mendadak seorang rookie bernama Jackson Storm datang dengan kecepatan tinggi melewati mereka semua dan menjadi pembalap baru. Kalian ingat dengan Chick? Sebagai seorang mantan juara Piston Cup dengan kecurangannya, ia beralih profesi menjadi sebuah pemandu acara gosip. Buset dah, kagak ada malu-malunya ya dia. Berita kemenangan Storm menjadi hot issue. Dalam acaranya, Chick juga mendatangkan seorang analis bernama Natalie. Ia mengetahui jika Storm adalah proyek mobil baru yang merupakan next generation dari para pembalap terdahulunya. Nah, desain Storm lebih sempurna dari mobil NASCAR lainnya. Bahkan ia memiliki kecepatan tinggi dengan perhitungan yang tepat. Semenjak itu juga desain mobil-mobil yang ikut balapan merupakan next generation, membuat McQueen terlihat menjadi lebih kuno daripada mereka semua. Kecepatan yang ia miliki juga belum bisa menandingi mobil baru. Natalie juga menjelaskan kemampuan mobil next generation menahan garis optimal mobil di setiap putaran lintasan. Sedangkan Storm sendiri berbeda dengan yang lain. Ia melakukan simulasi latihan secara virtual. Lain hal dengan McQueen yang masih turun ke lapangan untuk melatih kecepatan rodanya. Saat ini McQueen berada di urutan 10 terbesar dengan dipimpin oleh Storm sebagai juaranya. Nah, si Storm juga munafik nih. Beda di depan, beda lagi di belakang. Di depan McQueen dia merendahkannya, tapi di depan wartawan dia mengagumi McQueen sebagai seniornya biar mobil-mobil lain jadi respect. Idih. McQueen juga mendapat kabar kalau sahabatnya Cole memutuskan untuk pensiun. Selain Cole, semua mobil jadul dipensiunkan dan digantikan oleh para next generation, seperti yang terjadi dengan Bobby. Yang tersisa hanya tinggal McQueen seorang diri. 2 minggu sebelum kejuaraan Piston Cup 500, McQueen berusaha lebih keras untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Meski dalam beberapa saat McQueen memimpin balapan, Storm menyalipnya dengan sangat mudah, membuat McQueen tidak terima kalau nasibnya juga akan pensiun seperti teman-temannya. Ia pun memaksakan roda dan mesinnya. Kejadian tragis dirinya persis seperti yang dialami Doc Hudson dulu. Terlihat dari sebuah rekaman yang ditemukan oleh McQueen. Ia mengalami kecelakaan seperti yang Doc alami. Apakah karir dirinya juga akan digantikan oleh para next gen juga seperti nasib Doc? Itu pertanyaan yang terngiang di kepala McQueen. Sally datang untuk kembali membujuk McQueen. Ia tahu kalau McQueen memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh Doc,
yaitu McQueen memiliki tim yang menerima dia apa adanya, berbeda dengan Doc. Dan Sally juga menyarankan McQueen, mungkin dengan mencoba sesuatu yang baru, McQueen bisa mempertahankan dirinya menjadi juara. Mater juga datang, ia akan memulai video call dengan Rusty dan Dusty. Nah, bersama seluruh krunya, McQueen memutuskan untuk kembali ke balapan. Rusty, Dusty, dan tim Rusty's juga menyiapkan arena balap baru yang dimiliki para next gen untuk McQueen. Ia pun bersama Guido dan Luigi segera menuju tempat latihan yang lokasinya udah di-share ke Mac. Tibalah mereka di tempat yang sangat mewah dan menakjubkan. Tapi sayang, untuk mendapatkan tempat latihan tersebut, Rusty dan Dusty menjual seluruh perusahaan Rusty's dan aset-aset mereka. Kini McQueen berada di bawah pimpinan sponsor Sterling. Beliau juga merupakan fans berat McQueen. Bahkan semua karir, kenangan, dan semua pencapaian McQueen terpampang jelas di depan lobi gedung. Sterling juga menghormati Doc dengan mengambil sedikit bagian tanah dari semua sirkuit yang Doc lalui sebagai seorang legend yang mementori McQueen. Nah, semua teknologi canggih ada di sana. Mulai dari treadmill pengatur kecepatan, turbin angin, juga sebuah mesin latihan virtual interaktif terbaru yang bahkan tidak dimiliki oleh Storm sedang digunakan oleh seorang pelatih terbaik bernama Cruz. Cara melatih Cruz sendiri yaitu memotivasi para pembalap menggunakan hal negatif untuk mendorong mereka meraih hal positif. Dan mulai sekarang McQueen akan sepenuhnya dilatih oleh Cruz. Pertama-tama, Cruz mengajak McQueen untuk kembali memulai latihan dasar, seperti merenggangkan roda-roda, meminyaki bagian mesin yang sudah lama tidak terminyaki, melihat kecepatan milik McQueen di atas treadmill, dan menamai roda-rodanya untuk mengenal mereka lebih dalam. Akan tetapi yang diinginkan oleh McQueen cuma mau mencoba mesin simulator, hingga ia pun tidak lagi mendengar perkataan Cruz yang menganggap McQueen belum sanggup untuk menggunakan mesin tersebut. McQueen memaksa dirinya dan menaiki mesin simulator. Nah, ketidaktahuan McQueen menggunakan mesin tersebut membuat Sterling terlihat kecewa dengan McQueen. You have made 2 vehicles. Setelah insiden naas tersebut, ia dan Cruz segera bertemu Sterling di ruangannya. Cruz mencoba membujuk Sterling yang memutuskan mengeluarkan McQueen dari proyeknya. Namun ia tidak berhasil. Terus pas McQueen masuk, Sterling mengatakan kalau McQueen pensiun aja dan menjadi brand ambassador atas produk miliknya. Namun McQueen gak mau. Ia berusaha membujuk Sterling untuk membiarkannya balapan sekali lagi untuk memenangkan perlombaan melawan Storm. Dan dia pengen berlatih di pantai Fireball, tempat yang dulu Doc pernah gunakan latihan. Lalu apabila McQueen gagal dalam pertandingan selanjutnya, ia akan mengikuti Sterling untuk pensiun. Nah, walaupun Sterling adalah bos, fans tetaplah fans. Sterling tidak bisa menolak hal tersebut. Beliau pun mengizinkan McQueen dan membawa Cruz untuk melatihnya di sana. Sebagai seorang pelatih, Cruz membawa sebuah treadmill portable untuk McQueen. Tetapi yang McQueen inginkan adalah latihan langsung tanpa menggunakan alat apapun. Namun masalahnya dia nggak akan tahu nih berapa kecepatan maksimal McQueen. Oleh karena itu Cruz akan mengikuti McQueen dari belakang. Tapi Cruz sama sekali nggak ngerti gimana cara melaju di atas pasir pantai. Akhirnya McQueen sekalian deh ngajarin dia gimana cara mengendalikan ban di atas pasir. Go! Get set to go! 122 miles per hour. Kecepatan maksimum McQueen baru sampai 318 km per jam. Sementara Storm mencapai 333 km per jam. Dan itu belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah keluar dari pantai, McQueen memiliki ide untuk melatih dirinya di Thunder Hollow, sebuah sirkuit yang beralaskan tanah. Ia juga akan menyamar untuk menghindari para wartawan di tempat terbuka tersebut. Nah, tempat itu merupakan arena balapan berbentuk angka 8 yang tidak memiliki aturan selain jangan saling menghina. Tapi nih, ternyata mereka salah sangka. Yang dikira cuma balapan siapa yang paling cepat sampai ke garis finish dia bakal menang. Ternyata mereka akan melaju di atas tanah lumpur sambil dikejar oleh mobil lain. Dan siapa mobil terakhir yang bertahan, dialah yang menang. Right to go left. Turn right to go left. That doesn't make any sense! Turn right to go left. Get my way!
sebuah mobil bis sekolah bernama Fitter berhasil menjungkir balikan para peserta balap. Yang tersisa hanya tinggal Cruz dan McQueen. Terus karena nggak pengen menjadi rusak, ia pun berusaha melawan. Cruz berhasil menjadi satu-satunya mobil yang masih melaju di atas lintasan. Ia menjadi pemenangnya, bersamaan dengan terbongkarnya identitas McQueen di depan semua penonton. Sepulangnya dari sana, McQueen marah dengan apa yang dilakukan Cruz. Soalnya itu sama sekali tidak membantu dirinya. Yang diinginkan McQueen hanya mau menjadi pembalap lebih cepat daripada Storm untuk mengalahkannya. Namun kemarahan McQueen membuat Cruz sedih. Karena ini adalah pencapaian pertamanya mendapatkan sebuah piala perlombaan balap. Soalnya dari dulu ia sangat ingin menjadi pembalap profesional seperti McQueen. Tapi saat Cruz mendapatkan kesempatan menjadi pembalap, ia tidak mengambilnya. Justru sekarang Cruz dihina oleh pembalap yang memotivasi dirinya. Setelah mengetahui hal itu, McQueen menyadari kesalahannya dan kemudian merenung. Ia juga melihat acara Chick kembali mewawancarai Natalie. Di sana Natalie menyombongkan Storm yang mencapai rekor kecepatan baru, yaitu 343 km per jam. Ia juga memprediksi nih kemenangan Storm di kejuaraan Piston Cup mencapai 95,2%, sementara McQueen hanya memiliki peluang 1,2%. Natalie pun menganggap kalau ini adalah karir dan perlombaan terakhir Lightning McQueen sebelum ia resmi pensiun. Untuk menenangkan dirinya, McQueen mencoba menelpon dan membicarakan latihan yang ia rasa gagal kepada Meter. Ia juga bilang kalau semua penghuni Radiator Springs rindu akan kepulangannya. Nah, kepolosan Meter membuat McQueen memiliki sebuah ide cemerlang. Ia mengajar Cruz yang mengundurkan dirinya sebagai seorang pelatih dan membujuknya agar ikut bersama mereka. Lalu, McQueen mengajak Cruz pergi ke sirkuit Thomasville. Sedikit bernostalgia di tempat asal Doc menjadi sebuah pembalap legend, lalu mencoba trek sirkuitnya. Di sanalah mereka bertemu dengan Smokey, ketua tim yang melatih Doc. Beliau menyambut kedatangan McQueen dan Cruz. Ia juga mengajak mereka berdua untuk bertemu 3 pembalap legend yang merupakan saingan Doc dulu. Di sana mereka menceritakan masa-masa kejayaan Doc yang memiliki banyak cara untuk menjadi seorang juara. Smokey juga nggak sungkan buat memperlihatkan kebahagiaan Doc yang terus mengirim surat kepada dirinya dan menceritakan Lightning McQueen. Lalu diketahuilah Doc memang sangat mencintai balapan, tapi melatih Lightning McQueen adalah kebahagiaan terbaik yang terjadi dalam hidupnya. Mengetahui keinginan besar Mamang McQueen untuk mengalahkan Storm, Smokey bersedia melatihnya dengan keras bersama Cruz sebagai mobil Next Generation yang harus ia lampaui. Smokey juga gak segan buat menggunakan para truk sapi dan berbagai barang agar McQueen dan Cruz bisa melewati berbagai rintangan. Sneak through the window! Yes! Whoa! I made it! Whoa! Mereka berdua juga diajak Smokey dan yang lain untuk melewati trek hutan tanpa menggunakan lampu. Siang ini, Piston Cup akan segera dimulai. McQueen bersama Cruz masih dalam pelatihan. Pas mereka memulai balapan, McQueen berhasil membalap Cruz. Akan tetapi nggak lama kemudian, tidak ada yang berubah. McQueen masih belum bisa menandingi kecepatan Cruz. Walaupun begitu, McQueen tetap menuju ke Florida untuk mengikuti kejuaraan Piston Cup. Sally bersama yang lain datang, begitupun Cruz. Sterling berharap banyak kepada McQueen bersamaan dengan Smokey sebagai ketua tim sementara untuknya. Lightning McQueen is making steady progress in the... Not too shabby. Keep this up, you'll finish in the top 10. Di tengah perlombaan, Sterling datang menegur untuk mengusir Cruz agar ia kembali ke gedung pelatihan. Terus perkataan Sterling ke Cruz sama seperti yang dikatakan McQueen waktu itu, sama-sama menghina Cruz karena ia bukan seorang pembalap. Dari tragedi tersebut, McQueen mulai menyadari jika potensi Cruz menjadi seorang pembalap sangatlah besar. Ditambah dia adalah sebuah mobil Next Generation dan telah ikut berlatih bersamanya. I can turn 2. Go low, go low.
Pas banget ada kecelakaan. Oleh karena itu, McQueen segera memanggil Cruz kembali untuk masuk ke dalam lintasan, menggantikan dirinya. McQueen memberikan kesempatan Cruz untuk mewujudkan mimpinya menjadi pembalap profesional dan menyelesaikan segalanya. Meski Tuan Sterling melarangnya, tapi ketampanan Mamang McQueen meyakinkan diri Cruz bahwa jika diberi kesempatan, Cruz akan membuktikan kemampuannya. Kebetulan pergantian mobil pembalap tetap bisa dilakukan asal dengan nomor yang sama. Semuanya terheran-heran dan menanti hal apa yang akan dilakukan oleh pembalap baru ini. Nah, karena ini menjadi awal karir Cruz, jadi ia sedikit lebih tegang. Tapi setelah McQueen menggantikan posisi Smokey sebagai ketua tim sementara, Cruz berhasil mengendalikan dirinya. Ia menggunakan semua latihannya di dalam perlombaan tersebut. Just learning that the racer replacing McQueen. Semua pengalaman dan informasi yang terus diberikan McQueen kepada Cruz membuatnya berada di urutan 10 besar dan terus mendahului mobil lain. Mengetahui hal tersebut, Storm mencoba mengacaukan mental Cruz. Awalnya dia sempat terkena efek sedikit, tapi McQueen berhasil mengembalikan mental muridnya dengan meyakinkan Cruz bahwa dia adalah sebuah pembalap yang ditakuti oleh Storm itu sendiri. Good evening, Storm. How did you... Just back here drafting on your butt. Last lap. Come on, Cruz. Cruz juga berhasil tuh membalikan mental Storm dan membuatnya sangat marah. Hingga ia berlaku curang, lalu... Wow, Cruz menandingi Storm dan menjadi pemenangnya. Membuat sebuah mobil bocah terus meneriaki namanya sangat keras. Begitupun dengan semua pembalap yang merayakan kemenangannya bersamaan dengan teriakan para penonton yang mendukungnya. Kemenangan Cruz diakui oleh Sterling. Namun jelas Cruz menolak permintaan beliau agar mau berlomba untuknya. Lalu Tuan Tex juga datang merekrut Cruz agar bergabung dengan Dinoco. Kemudian secara tiba-tiba papan juara menyatakan jika McQueen dan Cruz memenangkan perlombaan. Nah, hal itu dikarenakan McQueen yang memulai lalu Cruz yang menyelesaikan. Jadi McQueen tetap bisa melanjutkan karirnya sebagai sebuah mobil balap. Selang waktu berlalu, Cruz memutuskan untuk bergabung ke Dinoco. Ia menempelkan nomor 51 yang merupakan nomor milik Doc Hudson. Sementara itu, McQueen juga menggunakan warna mobil dan istilah milik Doc Hudson yang kini tertempel di bodinya. Terus oleh Tuan Tex, ia dinobatkan menjadi pelatih sekaligus ketua tim di Dinoco untuk Cruz. Kemudian film pun selesai. Wah, keren banget gak sih? Si Cruz kan niatnya cuma ngedampingin dan nemenin McQueen latihan ya. Tanpa sadar, ternyata dia tuh mengikuti latihannya McQueen sampai dia bisa berhasil dan ngalahin si pembalap muda sombong itu. By the way, sengaja gak sebut nama Storm, soalnya udah jijik banget. Dan buat Mamang McQueen sendiri, sifat dan karakternya bikin saya pribadi salut istilah kata. Walaupun dia udah tua, dia terus berlatih kemanapun. Apa juga dia jalanin dan menantang dirinya sendiri buat push his limits. Bener dia sempat membalap Cruz, tapi dia tidak memungkiri kalau dirinya udah nggak muda lagi dan memberi Cruz hadiah untuk menggapai mimpinya. Merinding banget deh pas McQueen bilang, aku sudah memulai balapannya dan sekarang engkaulah yang akan menyelesaikannya. Bah, itu tanggung jawab dan sebuah apresiasi besar yang diterima Cruz sebagai muridnya McQueen. Full senyum dah di akhir film. Terus apakah setelah Cars 3 kisah McQueen sampai di sini aja? Oh, tentu tidak. Soalnya udah ada kabar baik dan angin segar loh tentang kelanjutannya. Kita tunggu sama-sama ya. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 seperempat dari 10 jengkol nih. Kalau kalian? Makasih udah nonton ya. Di like kalau suka, komen jangan lupa. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!